Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita dan acara ataupun kegiatan yang kita tunggu-tunggu tentunya ya, yaitu syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kebiasaan baik kita akan mencoba untuk memerajaahi dan mengulangi terkait dengan pembahasan kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan wujubul imani bil qadari wa bi maratibihi al arba'. Wajibnya beriman kepada ketentuan Allah, kepada al-qadar dengan segala tingkatannya. Ya, dengan segala tingkatannya. Kita tahu bahwa tingkatan al-qadar itu atau maratib al-qadar itu ada 4. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Kan begitu. Nah, kita sampaikan kemarin pengantarnya sebenarnya adalah perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, yaitu qad alimallahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah. Allah SWT telah mengetahui pada perkara yang senantiasa Allah ketahui tentang jumlah yang masuk ke surga dan jumlah yang akan masuk ke neraka. Jumlatan wahidatan, secara langsung. Jumlah wahidah artinya sekaligus gitu. Jadi Allah tahu yang ke surga berapa, yang ke neraka tahu berapa gitu. Tidak parsial dia. Ya, tidak sendiri-sendiri begitu. Artinya enggak dulu ahli surga berapa nih? Sekian. Baru setelah itu baru nanti tahulah ahli neraka, enggak begitu. Langsung Allah tahu. Sekaligus yang ke neraka berapa, yang ke surga berapa. Fala yuzadu bidzalikal adad, dan enggak akan bertambah lagi di jumlah itu. Udah diketok palu lah, udah final gitu ya. Wala yunqasu minhu, dan enggak dikurangi juga. Wa kadzalika af'aluhum. Allah tahu perbuatan mereka. Bima alima minhum an yaf'alu. Allah tahu apa yang mereka akan. Allah tahu perbuatan mereka dan apa yang mereka perbuat Allah tahu. Wa kullun muyassar lima khuliqa lahu, dan semua dimudahkan terhadap apa yang diciptakan dia di atasnya. Wal amal bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Wasaidu man sa'ada bi qada'illah wasyaqiyyu man syaqya bi qada'illah. Orang bahagia itu orang yang bahagia dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Orang yang buruk itu adalah atau orang yang celaka itu adalah orang yang ya celaka dengan ketetapan dan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya dia celaka ini bagaimana? Tidak menerima, tidak lapang dada. Tidak mau dia tidak mau dia ridho ya dengan ketetapan dan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan martabatnya ataupun tingkatan al-qadar itu 4 sebagaimana kita sampaikan kemarin itu, yaitu pertama adalah al-ilmu. Maksudnya bagaimana? Kita meyakini bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu ini. Kapan itu? Azali. Ya, azali itu artinya yang tidak ada awalnya gitu. Jadi Allah sudah maha berilmu kapan? Bukan setelah Allah menciptakan, sudah buat ini, enggak. Semenjak azali Allah maha berilmu terhadap segala sesuatu. Dan ilmu Allah itu luas. Bukan hanya terkait dengan makhluk-makhluknya aja ini. Ilmu Allah yang lain-lain masih banyak. Gitu ya. Yang kedua, kitabah. Kitabah ini memang ada umurnya. Ada awalannya itu kapan? Yaitu Allah mencatatkan semua takdir makhluknya ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim demikian, bahwa Allah SWT menciptakan semuanya ini 50.000 tahun sebelum Allah SWT ciptakan langit dan bumi. Ya. Pertanyaannya, kapan Ustaz ciptakan langit dan bumi? Tak tahu saya. Ya, gitu. Kapan awalnya diciptakan langit dan bumi itu? Karena memang umur dunia ini aja itu sudah ada penelitian ya, 4,5 miliar tahun. Umur dunia ini 4,5 miliar. 4,5 miliar tahun. Anda bisa bayangkan 1 miliar itu 1.000 juta loh. Ya. Jadi 1 juta tahun itu aja udah lama kan. Misalkan 100.000 tahun aja lama gitu. Ini 4.500 juta tahun. Subhanallah. Astagfirullah ya, luar biasa lamanya udah dunia ini kan begitu.
Yang ketiga itu masyiah, kehendak Allah. Bahwa segala sesuatu ini nggak akan terjadi di atas permukaan bumi, di langit dan dimanapun kecuali dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan satu musibah ataupun satu yang tidak mengenakkan, ya udah itu memang ketetapan Allah kok. Mau gimana lagi? Gitu ya. Nah itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa semua itu adalah terjadi karena kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk para pemirsa Salam TV dan pembahasan kita yang baru ini melanjutkan sesungguhnya apa yang sudah kita kaji dan kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yaitu al-martabatur rabi'atu, yaitu martabah yang keempat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, wal martabatur rabi'atu al-imanu bi umumi khalqihi. Beriman ya dengan keumuman makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah. Maknanya apa? Maknanya annallaha khaliqu kulli syai'in, bahwa sesungguhnya Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Semuanya Allah ciptakan. Ustaz, laptop yang depan antum ini kan bukan Allah yang menciptakan. Secara langsung bukan Allah yang menciptakan secara langsung, betul. Pertanyaannya, bahan-bahan yang digunakan oleh orang yang buat laptop ini dari siapa? Dari Allah semua. Kita tahulah komponen-komponen daripada laptop ini. Ya, kita katakan ada plastik, ya, ada besi barangkali, ada karet. Itu semua siapa yang buat? Ya Allah. Kalau nggak ada itu nggak bisa mereka buat. Gitu. Karena mereka hanya menyusun ulang, merangkai ulang, menertibkan gitulah kira-kira gitu ya. Jadi yang maha menciptakan itu sesungguhnya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakullu mawjudin fahuwa makhluqun lillah. Setiap yang ada itu makhluk bagi Allah. Artinya makhluk itu apa? Makhluk itu maksudnya diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada gitu loh. Ciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Semuanya dulu nggak ada, lalu Allah ciptakan. Sebagaimana kita katakan dalam hadis Nabi SAW, maka Allah wa laysa ma'ahu ghairuh. Dulu Allah sendirian, tidak ada bersamanya yang lainnya. Lalu Allah ciptakanlah makhluknya. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi semua yang ada ini makhluk Allah, betul. Ya, makhluk Allah. Ya, lautan, dunia, langit, segala macam. Ya, qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kullu syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Rabb kalian, Allah Azza wa Jalla. La ilaha illahu, yang tidak ada sembahan kecuali hanya Dia. Tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Dia, yaitu Allah. Khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi semacam ada ikatan atau hubungan antara apa? Antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Artinya apa di sini? Bahwa itulah Rabb kita, yang tidak ada sembahan yang berhak diibadah kecuali hanya Allah, yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah SWT punya modal. Kenapa Allah SWT yang hanya berhak untuk diibadahi? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, Allah yang mengatur, ya dengan itulah Allah SWT berhak untuk diibadahi. Jadi ada ada relevansi yang sangat kuat antara apa? Antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Ini yang sudah bolak-balik kita sampaikan. Taib, lanjutkan oleh al-Imam oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, hadhihi arba'u maratiba la budda an takuna mustaqirratan fi dihnil muslim. Inilah 4 tingkatan yang sejatinya itu harus mengakar dan terpatri, ya, mengakar dan terpatri dan kokoh di dihnil muslim, pikiran seorang muslim. Di pikirannya harus terpatri 4 ini, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu, Allah mencatatnya, Allah menghendakinya terjadi, Allah menciptakan semua makhluknya ini. Iya. Wal muallifu dzakara ibaratin katsiratan tata'allaqu bi taqriril iman bil qadari bi hududi hadhihi al maratib al madhkurah. Dan muallif maksudnya adalah Syekh Muhammad Syekh At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi maksud saya. Wal muallif, yakni pengarang buku Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Katanya dzakara ibarat. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu menyebutkan beberapa ungkapan-ungkapan yang banyak yang terkait dengan penetapan keimanan dengan al-qadar. Fi hududi hadhihi al-maratib al-arba'ah. Fi hududi hadhihi al-maratib al-madhkurah. Dalam batasan 4
tingkatan itu. Artinya dalam 4 singkatan ini ya, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi terkadang menyebutkan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang notabene itu terkait dengan 4 perkara itu. Lakinnahu nawwa'a fil ibarat, tapi Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu nawwa'a, beliau memvariasikan ya, ungkapan-ungkapan. Wa dzakara juz'iyat wa tafsiliyat. Dan beliau menyebutkan juz'iyat, yakni bagian hal-hal kecil, wa tafsilat dan rincian-rinciannya. Wa farraqal kalam fil qadar, dan beliau memisahkan pembicaraan di dalam al-qadar. Faqad taqaddama qauluhu, dan telah terdahulu perkataannya. Artinya beliau dalam al-qadar tidak menumpuk semua masalah itu dalam bab al-qadar satu, enggak, tapi beliau cicil ya, di sini ada, di sini ada, di sini ada begitu. Ini metode beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Telah terdahulu apa? Ini yang telah terdahulu, dan ini terkait dengan al-qadar juga. Apa itu? Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Iya. Artinya Allah SWT menciptakan makhluk ini ya dengan ilmu Allah. Artinya Allah mengetahui. Allah membuat makhluknya dengan ilmu yang sangat mendalam. Sehingga Allah tahu semua terkait dengan makhluk. Detail luar dalamnya. Gitu ya. Wa qaddara lahum aqdaran. Dan menetapkan bagi mereka aqdar. Aqdaran artinya ketetapan-ketetapan. Wa daraba lahum ajalan. Dan telah menentukan bagi mereka ajal. Batasan-batasan waktu. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Maka saya pribadi sekarang ini dengan usia yang sudah 40 tahun. Itu sudah mulai ya, teringat dengan akhirat. Sejatinya memang dari dulu harus teringat gitu kan. Bukannya sekarang aja. Tapi maksud saya bahwa ternyata memang rahasia umur 40-an itu sejatinya jangan lagi kita dekat dengan dunia gitu. Kita dekat dengan akhirat. Karena kita tahu berapa sanggup lagi sih stok umur kita yang diberikan oleh Allah. Itu paling kalau ada pun 40 lagi alhamdulillah. Gitu kan. Karena umur anak Adam ini hanya 40. Ada hanya 60 dan 70. Dan sedikit yang melampaui batas. Maka oleh karena itu, ini harus diketahui. Semua kita setelah ditentukan ajalnya. Ya, setelah ditentui ajal kematiannya. Walam yakhfa alaihi syai'un, dan tidak ada yang tersembunyi suatu apapun terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi Allah SWT menciptakan makhluk dengan ilmunya, menentukan bagi mereka ketentuan-ketentuan, dan menetapkan bagi mereka ajal, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Jadi sebelum Allah SWT buat kita, sebelum Allah menciptakan kita, Allah udah tahu makhluk ini begini bentuknya. Ya, padahal makhluknya belum ada nih, makhluknya belum ada. Tapi Allah udah tahu bahwa makhluknya akan begini bentuknya, begini pekerjaannya, begini kelakuannya, begini. Udah. Jadi Allah SWT mengetahui. Allah tidak sudah tahu. Jadi Allah SWT tahu tentang kita ini bukan sekarang. Semenjak dulu itu Allah udah tahu gitu. Azali Allah SWT udah tahu. Makhluknya ini akan ada namanya ini makhluknya. Akan ini perbuatannya, akan ini, semuanya udah tahu. Ya. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum, dan Allah tahu apa yang mereka akan kerjakan sebelum Allah menciptakan mereka. Begitu, subhanallah. Seorang itu berzina, Allah udah tahu kapan? Setelah dia berzina? Enggak. Sebelum Allah ciptakan mereka, Allah udah tahu bahwa dia akan berzina gitu. Jadi Ustaz, bagaimana kita kalau itu sudah menjadi ketentuan Allah?
Kita tahunya itu ketentuan Allah kapan? Kalau kita sudah melakukan, kalau kita pribadi kan begitu. Kapan itu tahu kita itulah ketentuan Allah bagi kita? Kapan kita tahunya itu? Ya setelah terjadi. Kalau nggak terjadi kan kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. 1 detik kemudian pun kita tidak tahu kan apa yang terjadi sama diri kita gitu. Apatah lagi sama orang lain, apatah lagi sama lingkungan kita, apatah lagi sama dunia dan isinya ini. Tidak ada yang tahu. Ya, oleh karena itu ilmu kita ini dangkal Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang dilakukan oleh para hambanya sebelum Allah menciptakan hamba itu. Wa dzakaral masyiah wa anna kulla syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Dan mu'allif juga menyebutkan tentang masyiah Allah, kehendak Allah, dan bahwa segala sesuatu itu berlaku dan berjalan dengan ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Wa masyiatuhu tunaffas la masyiatan lil ibadi illa masya'alahum. Dan kehendak Allah itu pasti terlaksanakan, tidak ada kehendak bagi seorang hamba, bagi para hamba illa masya'alahum, kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kehendak kita banyak yang enggak terjadi gitu. Kita mau ini, kita ingin nikah lagi, kita ingin ini, kita ingin mendapatkan ini, enggak dapat. Apa boleh buat? Yang begitu kehendak Allah SWT. Apa boleh buat? Kan gitu. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Wa huna dzakara aidan ba'd tafsilat bi itari maratibil qadari al-mutaqaddimah. Dan di sini juga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Badaq, menyebutkan juga sebagian rincian-rincian fi itari maratib, dalam kerangka atau bingkai tingkatan-tingkatan qadar yang terdahulu. Tingkatan qadar yang terdahulu kan 24 ya, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, wal-khalqu itu. Ya. Faqala, dan beliau mengatakan, waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan. Dan sungguh Allah telah mengetahui ya apa pada perkara yang senantiasa Allah ketahui, jumlah orang yang masuk surga dan jumlah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Jumlatan wahidatan, sekaligus. Fala yuzadu bidzalikal adadi wa la yunqasu minhu, dan tidak ditambah di jumlah itu dan tidak dikurangi. Kenapa? Ini kan terkait dengan al-qadar juga ini. Terkait dengan al-qadar tingkatannya yang 4 itu. Di sini terkait dengan ilmu ya, terkait dengan masyiah juga gitu ya. Li'annahu idza zada au naqasa. Kenapa enggak bertambah, enggak berkurang? Karena Allah sudah tahu kan berapa jumlah yang akan ke neraka, berapa jumlah yang akan ke surga. Dan jumlah itu katanya enggak berkurang. Kenapa kalau berkurang? Li'annahu, atau bertambah. Li'annahu idza zada au naqasa lazima minhu taghayyuru ilmillah. Karena sungguhnya apabila jumlah itu bertambah atau berkurang, lazimlah, haruslah dari itu, dari penambahan dan pengurangan itu apa? Taghayyuru ilmillah, berubahnya ilmu Allah. Wa anallaha lam ya'lam ma sayakun, dan itu mengindikasikan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau seandainya bisa berkurang dan bisa bertambah lagi, berarti apa? Berarti Allah tidak tahu berubahnya ilmu Allah itu. Kalau ada yang berubah dan ada yang berkurang, ada yang bertambah. Dan itu mengindikasikan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal kita yakini bahwasanya Allah SWT tahu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang akan terjadi pun Allah tahu. Ya. Taib. Wa anna Allah lam ya'lam ma sayakun, la. Dan maksudnya Allah SWT tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Tidak begitu. Artinya kenapa nggak bisa terjadi penambahan dan berkurang? Kalau kita katakan boleh terjadi penambahan dan perkurangan, berarti ada perubahan di ilmu Allah, gitu kan? Ada perubahan, ya. Taghayyur ilmillah. Jadi ada perubahan di sisi Allah juga, yang tadinya sekian jadi sekian gitu. Dan itu mengindikasikan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Bal qad furigha minal amr, bahwasanya Allah SWT itu telah selesai dari segala urusan. Kama fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau berkata, "Ma min nafsin manfusatin", tidak ada satu jiwa yang berjiwa pun, illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Al hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada satu jiwa pun kecuali Allah telah catatkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Jadi tidak ada manusia ini yang istilahnya baina gitu ya. Baina manzilataini apalagi gitu. Di antara dua kedudukan, enggak.
Ima ke surga, ima ke neraka. Nggak ada bena-bena. Oh ini apa namanya ini nggak ke surga, ini nggak neraka. Nggak ada. Harus jelas warnanya. Kalau ke surga ya ke surga, kalau ke neraka ya ke neraka. Wa hadzal makna alladzi dzakarahu mustamiddun minan nusus, dan ini makna yang disebutkan mustamiddun minan nusus itu terambilkan dari nas, itu terdalilkan kepada nas-nas yang ada. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan innallaha ala kulli syai'in alim. Innallaha bi kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu alim, maha mengetahui. Berarti terkait dengan ilmu kan? Ya, di sini terkait dengan ilmu. Dalam surah Al-Anfal ayat 75. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman juga, innallaha alimun hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Terkait dengan apa? Dengan ilmu juga. Fawasfuhu ta'ala bil ilmi at-tami yaqtadi annahu subhanahu wa ta'ala ya'lam ma sayakunu tamaman min kulli wujuh. Dan penyipatan Allah dengan ilmu yang sempurna itu mengharuskan bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi secara sempurna min kulli wujuh, dari segala sisi. Ya'lamu ma yadkhul jannah wa adadahum wa manazilahum wa maratibahum bi ilmin mufassalin. Dan Allah tahu, ya, Allah SWT mengetahui siapa yang masuk surga dan mengetahui jumlah mereka dan kedudukan-kedudukan mereka dan tingkatan maratib, ya. Manazil, maratib sama kedudukan, ya. Manazilahum, kedudukan-kedudukan mereka, tertib-tertib mereka. Bi ilmin mufassalin, dengan ilmu yang terperinci. Walaysa ilman ijmalian, bukan ilmu secara ijmalian, yaitu global. Jadi Allah SWT mengetahui segala bukan dengan global, terperinci. Masya Allah, terperinci. Ya, sejatinya dengan kita tahu begini ini semakin kuat keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak ada amalan kita yang hilang. Nggak ada. Walaupun amalan kita nggak dilihat orang, itu lebih bagus. Karena kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah. Ya, walaupun nggak ada yang nyoting amalan kita itu, tapi Allah tahu. Mengapa orang yang sholat malam itu pahalanya besar? Karena potensi dia itu sedikit sekali. Beda halnya kalau dia melakukannya di depan orang banyak gitu. Itu bisa jadi terjangkiti dia rianya. Tapi kalau di rumahnya, kalau memang sudah dia menjaga keikhlasannya kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT, ya, menerima semua amalan yang pernah dilakukannya. Kenapa? Karena memang Allah SWT tahu, ya, segalanya Allah tahu. Jadi nggak usah kita ini pamer-pamer amalan ke orang lain, tidak. Allah udah tahu kok. Ya, Allah udah tahu. Jadi Allah tahu, ya'lamu man yadkhulul jannah wa adadahum manazilahum. Allah tahu siapa yang masuk surga, jumlah mereka, kedudukan mereka, tertib mereka dengan ilmu yang terperinci. Walaysa ilman ijmalian, bukan ilmu yang global gitu, enggak. Ilmu yang terperinci. Jadi ilmu terperinci tahu semuanya. Ya, masuk surga, dia masuk surga karena ini, karena ono. Allah SWT tahu. Wa qauluhu fala yuzadu bidzalikal adadi wa la yunqasu minhu. Perkataan Imam Abu Ja'far, tidak ditambah jumlah itu dan tidak dikurangi. Jadi masuk surga itu udah angkanya sudah stagnan gitu ya. Yang masuk neraka juga angkanya stagnan. Itu akan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Aturan Allah akan berjalan, sistem yang Allah buat akan berjalan dengan itu. Tidak ada yang keluar dari sistem yang telah dibuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bal al-iddatu qad inqadat. Bahkan jumlah itu telah selesai. Faidatul bashar, ya, qad sabaqa ilmullahi. Qad sabaqa ilmullahi, ya, wa kitabuhu biha min adama ila akhiri man yakhluquhu Allahu min hadal jinsil bashari. Bahkan jumlah itu sudah selesai. Faidatul bashar, maka jumlah manusia, qad sabaqa ilmullah, telah terdahulu ilmu Allah, dan wa kitabuhu, dan catatan Allah. Min adama ila akhiri man yakhluquhu Allah, dari Adam sampai terakhir makhluk yang Allah ciptakan. Min hadal jinsil bashari, dari jenis manusia ini. Jadi jenis manusia itu Allah SWT sudah tahu berapa jumlahnya, ya. Berapa jumlah dari Adam sampai dari Nabi Adam sampai nanti akhir manusia, dan Allah tahu jumlahnya sudah berapa ke neraka, berapa yang ke dalam surga. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluhu. Dan demikian juga perbuatan mereka pada perkara yang Allah telah ketahui dari mereka, an yaf'aluhu, untuk mereka lakukan. Jadi perbuatan-perbuatan manusia, makhluk Allah pun Allah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, ya, apa yang mereka akan lakukan.
Kadzalika af'al wa kadzalika ilmu af'alihim, dan begitu juga pengetahuan Allah tentang perbuatan mereka, ta'atihim, ketaatan mereka, wa ma'asim, maksiat mereka, wa ma laysa bi ta'ah wala maksiat, dan perbuatan mereka yang bukan masuk kategori taat dan bukan pula kategori maksiat. Allah tahu. Faqad ahsah, Allah telah menghitungnya. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah telah menghitung segala sesuatu itu jumlah-jumlahnya. Sudah bilangan-bilangannya Allah sudah tahu. Berapa kali sujud kita, berapa kali umroh, berapa kali haji, berapa sedekah kita, segalanya macam sudah diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tampaknya kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sudah sampaikan bahwa memang Allah Azza wa Jalla telah mengetahui apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh para hamba-hambanya. Meskipun hamba itu belum diciptakan, gitu kan. Subhanallah. Itulah luar biasanya kehebatan ataupun kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ya. Ilmu, ya, Allah SWT mengetahui perbuatan mereka, ketaatan kasifatnya, kemaksiatan kasifatnya, dan yang bukan ketaatan, dan yang bukan pula kemaksiatan, ya, perbuatan-perbuatan yang mubah. Qad ahsahu, sungguh Allah SWT, ya, itu telah menghitungnya semuanya. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan sungguh Allah telah menghitung, ya, segala sesuatu jumlah-jumlahnya. Ya. Jadi Allah SWT menghitung detail, ya. Berapa kali kita menggerakkan tangan, berapa kali kita menggerakkan jari telunjuk, itu detail, ya, subhanallah, ya. Jadi bukan perkara yang ijmali ataupun global gitu aja, tidak. Baik, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan semuanya itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan dia padanya. Terhadap apa yang diciptakan dia baginya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bahwa kita ini sekarang ini dalam posisi apa gitu. Kalau dalam posisi ketaatan, lanjutkan ketaatan itu. Akan Allah mudahkan kita untuk selalu taat. Tapi kalau kita dalam keadaan maksiat, bisa jadi maksiat itu Allah lempangkan terus. Akhirnya kita hancur. Gitu kan. Maka kalau kita dalam maksiat, kita minta kepada Allah agar kita mudah untuk meninggalkannya. Kalau kita di dalam ketaatan, kita minta kepada Allah agar kita dilanggengkan, agar kita diistiqomahkan, agar kita dikontinukan, artinya diteruskan dalam ketaatan itu. Baik, kita lihat. Lama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu ma min nafsin illa wa qad alima makanaha minal jannati wa makaniha minan nari. Qala rajulun. Manakala Nabi SAW memberitakan, ya, bahwa sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun kecuali Allah SWT tahu tempat tinggalnya di surgakah dan tempat tinggalnya di nerakakah. Allah sudah tahu. Jadi Nabi SAW memberitakan, menyampaikan ini kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku sekalian, bahwa tidak ada satu jiwa pun, ya, yang ada sekarang ini kecuali Allah SWT sudah tahu tempat orang ini ke nerakakah dia atau ke surgakah dia. Tapi kita kan nggak tahu gitu kan, apakah kita ke neraka apa ke surga. Ya, kita hanya bisa berharap dan berhusnudzon kepada Allah. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki di kalangan para sahabat. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, apakah kita tidak berpegangan saja terhadap apa yang telah ditetapkan bagi kita dan kita meninggalkan amalan?
Toh juga nggak ada manfaatnya kan. Sehebat apapun amalan kita, kalau kita sudah ditentukan masuk neraka, ya neraka juga goalnya. Gitu kan. Sehebat apapun maksiat kita, kalau udah ke surga ya akhirnya ke surga juga. Nah, kan begitu. Kalau kita berpikirnya kan begitu. Jadi untuk apa lagi? Orang udah jelas kok. Ya. Orang udah jelas kok siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Nah, kan gitu. Jadi untuk apa ya Rasulullah? Orang udah jelas. Capek juga, untuk apa kita capek beramal? Toh kalau sudah neraka juga, pasti ke neraka juga itu kan. Ya kan wajar nih sahabat ini dan ini pikiran kita juga kan. Kan begitu kita. Kalau memang kita sudah tentukan jadi ahli neraka, sehebat apapun amalan kita nggak akan ada gunanya juga. Neraka juga akhirnya loh. Kan gitu ya. Tapi Nabi tidak mengiyakan pernyataan orang ini. Apakah kita berpegang teguh aja atau bersandar saja kepada ketetapan kita dan kita meninggalkan amalan. Toh udah dikunci kok, yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa gitu kan. Nabi tidak mengatakan oh iya ya. Enggak, Nabi enggak begitu. Faqala i'malu, udah beramal aja kalian. Fakulun muyassarun, semuanya dimudahkan. Wa amma ahlu sa'adah payuyassaruna li amali ahli sa'adah. Adapun mereka orang-orang yang bahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk beramal amalan orang-orang yang bahagia. Jadi itu indikasi sebenarnya. Kalau Anda orang yang taat, orang yang soleh, ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan mencatatkan Anda sebagai orang yang penduduk surga. Dari sini indikasi gitu loh. Itu umumnya ya, umumnya demikian. Bahwa kalau orang yang taat itu ya perjalanannya itu akan ke surga. Orang yang maksiat itu ya berjalan ke neraka. Dan itu kan manusiawi dan itu kan wajar kan. Wajar dong Anda maksiat lalu ke neraka gitu kan. Itu wajar sekali, ya. Wa amahlu syaqawah fayuyassaruna li amali ahli syaqawah. Syaqawah ya. Adapun orang-orang yang celaka, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan yang celaka gitu. Orang-orang yang celaka. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau orang yang indikasi masuk surga itu dari sini juga udah digiring gitu ke arah surga. Kalau mau ke neraka udah digiring juga ke neraka gitu. Ya. Ini hadis ini dikeluarkan terdahulu takhrijnya. Kalau kita lihat katanya di halaman 163 yaitu terkait dengan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Terkait dengan semua telah ditentukan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Ya, itu sudah ditentukan. Ya, dan siapa yang menjadi penduduk surga akan dimudahkan untuk beramal surga, beramal orang-orang penduduk surga, dan siapa yang ditetapkan di neraka ya dimudahkan untuk dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Taib wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ara'aita ma ya'malun nas al-yawm?" Apa pendapatmu ya Rasulullah? Apa pendapat Anda ya wahai Rasul? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan oleh manusia hari ini? Wa yaqdahuna fihi, dan mereka berlelah di dalam pekerjaannya itu. Asyai'un qudiya alaihim wa madha fihim min qadarin qad sabaq. Sesuatu yang telah ditetapkan kepada mereka dan telah berlalu pada mereka, min qadarin, dari ketentuan, qad sabaqa, yang telah terdahulu. Au fima yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa sabatat hujjatu alaihim. Atau pada perkara yang akan datang, ya, atau para perkara yang mereka akan hadapi, yastaqbil, atau mereka yang akan hadapi, ya, dari apa-apa yang dibawa oleh nabi mereka, ya. Wasabatat hujjatu alaihim, dan telah tetap ketentuan pada mereka. Qala la, kata Nabi, tidak. Bal syai'un qudiya alaihim wa madha fihim, ya, bahkan sesuatu yang telah ditentukan kepada mereka dan telah berlalu pada mereka. Wa tasdiqu dzalika fi qoulihi ta'ala di kitabillah, dan pembenaran hal itu terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang disempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu keburukannya dan ketakwaannya, dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8, ayat ke-7 sampai 8. Nah, di sini begini. Jadi Nabi ditanya, "Ya Rasulullah,
Apa pendapat Anda dengan yang dilakukan oleh manusia saat sekarang ini? Yang mereka beramal capek lah, lelah gitu, sujud, ruku, apalagi zakat, sodako, haji, umroh, birrul walidain, amar ma'ruf nahi munkar, zikir, segala macam, tilawah Al-Quran gitu kan. Nah, itu yang mereka, apakah itu sesuatu yang telah ditentukan kepada mereka dan telah terdahulu bagi mereka dari qadar? Atau pada perkara yang akan mereka hadapi, yang telah didatangkan oleh Nabi mereka dan telah tetap hujah kepada mereka. Artinya begini, apakah amalan-amalan mereka itu yang sudah ditentukan? Ya, amalan-amalan mereka itu sudah ditentukan oleh Allah SWT bahwa mereka akan beramal begini. Ya, atau pada perkara yang mereka akan melakukannya karena telah datang kepada mereka nabi-nabi mereka yang telah memberikan penjelasan, hujah, dan telah tetap hujah kepada mereka. Atau begitukah mereka melakukannya karena sudah dikasih tahu itu baru mereka melakukannya, atau memang sudah ditetapkan dulu, dari dulunya sudah ditetapkan begitu, ketentuannya begitu, bahwa bulan ini akan melakukan amalannya mengikuti nabi dia segala macamnya, begitu, atau bagaimana? Maka kata Nabi tidak, semua sesuatu itu telah ditentukan kepada mereka dan telah berlalu, ya. Dan pembenarannya itu bisa kita lihat dan demi jiwa yang Allah dan apa yang Allah sempurnakan, dan Allah telah mengilhamkan, telah memberatkan, ya, telah memberikan, yakni dalam jiwa itu ada potensi buruk dan ada potensi baik. Takwa. Makna dzalika apa? Maknanya anna Allah Ta'ala yujri al-umur ala wifqi ma sabaqa bihi ilmuhu wa kitabuhu, bahwa semua perkara berlaku, ya, terhadap semua perkara berlaku sesuai dengan yang telah ditentukan, ya, sesuai dengan yang telah Allah ketahui dan telah tentukan. Payuyassiru lil abdi tariqahu wa yaj'aluhu muhayya'an salikan wa huwa yaslukuhu bi ikhtiyarihi wa masyiatihi. Maka Allah mudahkan kepada para hamba, kepada seorang hambanya jalannya, dan dia menjadikannya itu muhayya'an. Yani dia menjadikan jalan itu muhayya, siap, ya, siap untuk dijalani, dan dia berjalan dengan kehendaknya dan dengan ikhtiyarihi, dengan pilihannya dan kehendaknya. Walakin masyiatuhu wa ikhtiyaruhu mahkumani masyiati rabbi, tetapi kehendaknya dan pilihannya itu, keduanya itu tertetapkan dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Allah, wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki, Rabb semesta alam, dalam surah At-Takwir ayat 29. Maksudnya begini, semua itu telah berjalan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun misalkan ada nabi yang datang kepada mereka misalkan, ya, lalu mengingatkan mereka, lalu mereka nggak mau terima, itu memang sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Atau mereka datang kepada mereka nabi loh ustadznya gitu, setingkat nabi pun mereka nggak bisa terima karena ketentuan Allah ini akan berlaku sesuai dengan yang telah Allah tentukan, yang sesuai Allah Azza wa Jalla tetapkan, nggak akan berubah dari situ. Tapi yakini bahwa semua kehendak dan pilihan kita itu terikat, ya, dengan ketentuan dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka fa idza ata'al abdu rabbahu fa bi taufiqin wa taysiri minhu ta'ala li 'abdihi. Maka apabila seorang hamba taat kepada Rabbnya, maka itu karena taufik, karena restu dan kemudahan dari Allah SWT untuk hamba tersebut. Fa idza fa'ala al-'abdul ma'siyah, maka kalau seandainya seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, fa bi adami dzalika taufik, karena taufik Allah tidak ada pada dirinya. Wa adamu hadza taufik wa taysirun li dzalikal amal, dan tidak ada taufik ini maka dimudahkan dia untuk mengamalkan maksiat itu. Karena Allah tidak memberikan taufik dia ke dalam ketaatan, akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan. Hunaka su'alun yajri ala al-sunni ba'din nas yaquluna al-sunna musayyarun au mukhayyar. Ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Intinya bahwa seorang hamba itu senantiasa istiqomah atas ketaatan kepada Allah. Yakini dan percayailah, selama kita ketaatan kepada Allah sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita ikhlas melakukannya bukan karena ada pujian dan ada lain-lain. Mudah-mudahan Allah SWT membalas perbuatan kita itu. Allah tidak akan mengecewakan kita kok.
Allah Azza wa Jalla tidak akan mengecewakan kita dan tidak akan kita dizolimi oleh Allah. Kalau kebaikan kita lakukan, insya Allah akan Allah balas dengan kebaikan. Kalau keburukan, tentu keburukan juga pula balasannya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.